بسندنا المتصل إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفعاته ومداته وكرامته في الدارين آمين. تفضل اقرأ. Babu tarkil azani fil idi. Wa bihi ilai qala hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Abdurrahman bin Abis qala sa'ala rajulun ibnu Abbasin asyhadata al-ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am walaula manzilati minhu ma syahidtuhu minas sigari fata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-alam alladhi inda dari Katsir ibni Salti wa shalla thumma khataba wa lam yadhkur adhana wala iqamatan qala thumma amarna bis sadaqati qala faja'ala nisa'u yushirna ila adhanihinna wa khuluqihinna qala fa amara bilalan fatahunna thumma raja'a ila nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala rajulun, pernah bertanya oleh seseorang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Pertanyaannya, asyhadta, apakah kamu pernah menghadiri al-Id, pelaksanaan salat Id bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala, berkata ia Sayyidina Abdullah bin Abbas, na'am. Walaula manzilati minhu, jikalau bukan posisiku darinya Nabi, karena sepupu, karena keluarga dekat, ma syahidtuhu, niscaya aku tidak bisa menghadirinya salat Id. Niscaya aku tidak akan menghadirinya salat Id. Minas sigar, dari karena usia masih kecil. Fa'ata Rasulullah, maka datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan alam. Al-alam maknanya adalah gunung atau bendera atau tanda atau menara. Nah, ada berapa makna? Karena semuanya itu bisa jadikan tanda. Menara itu tanda, gunung bisa jadi tanda, bendera bisa jadi tanda. Seperti kita mencari tempat beralih, kita akan cari bendera, itu tanda. Karena ini makna pertama yang ditafsirkan oleh Imam Aunul Ma'bud, yaitu menara. Maka mendatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah menara yang ada di dekat dari Kasir bin Salt, perkampungan Sayyidina Kasir ibn Salt. Mungkin di situ ada lapangan. Fasalla, maka salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa khataba, kemudian khutbah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yazkur adzanan wala iqamatan, dan tidak menyebutkan ia akan azan dan tidak juga akan iqamah, dan tidak menyebutkan ia Sayyidina Abdullah bin Abbas akan azan dan tidak juga akan iqamah. Qala, summa amarna bis sadaqah, kemudian memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kami dengan bersedekah. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, faja'alan nisa'u, maka jadilah wanita-wanita yusirna, mereka bersengaja atau mengarahkan tangannya. Yusirna, isyarahkan pakai tangan identiknya. Yusirna artinya mengarahkan tangannya ila adhanihinna, ke telinga-telinga mereka untuk mengambil anting, wa hulukihinna, dan kalung-kalung mereka. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, fa amara bilalan,
Maka memerintahkan ia Nabi SAW akan Sayyidina Bilal. Fa'atahunna, lalu mendatangi ia Sayyidina Bilal akan mereka. Kemudian kembali ia Sayyidina Bilal kepada Nabi SAW, Sayyidina Bilal untuk mengambil sedekah, bukan dengan cara diberikan, berarti dengan jarak jauh, karena memberikannya dengan cara dilemparkan. Kemudian Sayyidina Bilal terima dengan pakaian. Hadis. Wabihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an bin Jurayd anil Hasan bin Muslim an Taus an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal 'ida bila adzanin wala iqamatin wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman syakka Yahya. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, itu salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan salat Id tanpa azan dan tanpa iqamah. Dan juga sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar atau kepada Rasulullah. Jadi di zaman Sayyidina Abu Bakar juga salat Id tanpa azan dan iqamah, dan Sayyidina Umar atau Utsman. Sayyidina Umar atau Utsman syakka Yahya. Dalam masalah ini yang ragu adalah Imam Yahya. Nah, Imam Yahya ragu apakah Abu Bakar wa Umar, apakah Abu Bakar wa Utsman. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Hannad qala hadatsana Abul Ahwas an Sima al-Ghni Ibn Harbin an Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairu marrah wala marratain al-idaini bi ghairi adanin wala iqamatin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan satu kali, enggak satu kali dan enggak dua kali. Artinya lebihlah dari berkali-kali. Al-Idain akan dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Bi ghairi adanin wala iqamatin, tanpa ada azan, tanpa ada iqamah. Jadi tanpa azan, tanpa iqamah, azan iqamah yang seperti untuk salat wajib. Tapi kalau untuk i'lam, pemberitahuan dengan ucapan as-salata jami'ah itu ada. Bab takbiri fil idain, bab takbiran pada dua salat Id. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ibnu Lahiyah an Uqail an Ibni Syihab an Urwah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'a takbiratin wa fi tsaniyati khamsan. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu karena ada ya Sayyidina Rasul yukabbiru, membaca takbir fil fitri, salat Id fitri dan adha, fil ula pada rakaat pertama sab'a takbirat, 7 takbir, wa fi tsaniyah pada rakaat kedua 5 takbir sebelum membaca Al-Fatihah, setelah membaca iftitah di rakaat pertama. Jangan tinggalkan iftitahnya, tetap baca iftitah, kemudian takbir 7 kali, kemudian ta'awuz, kemudian Al-Fatihah, kemudian Sabta, kemudian Sabbihisma rabbikal a'la atau surah Qaf. Rakaat kedua tetap dengan takbir, tidak termasuk takbir berdiri. Kalau masuk takbir berdiri jadi 6. Kemudian ta'awuz, Al-Fatihah, Sabta, kemudian Al-Ghasyiyah atau Al-Qiyamah. Itu dua pilihan pasangan surahnya. Hadis. Wabihi qala hadatsana Ibnu Sarhi qala akhbarana Ibnu Wahbin qala akhbarani Ibnu Lahiyah an Khalid bin Yazid an Ibni Syihab bi isnadihi wa ma'nahu qala siwa takbiratir ruku'i. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Ammar bin As. Nah, Irfan itu bapaknya sahabat ya?
Sayyidina Abdullah bapaknya sahabat Sayyidina Amr bin As atau bukan sahabat? Tidak tahu. Nah, kalau sahabat kedua-duanya kita bilang radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Amr bin As gubernur Mesir terkenal dengan ceritanya bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitir, takbir pada Idul Buka, pada Idul Fitri 7 rakaat pertama, 5 pada rakaat terakhir. Wal qiraah, bacaan Fatihah dan surah, ba'dahuma, setelah keduanya 2 takbir, kiltaihima, keduanya 2 takbir. Hadis Wabi qala haddatsana Abu Taibah Ar-Rabi' bin Nafi' qala haddatsana Sulaiman yani ibn Hayyan an Abi Ya'la At-Taifi an Amri bin Shu'aib an Abi an Jaddi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri al-ula sab'an thumma yaqra'u thumma yukabbiru thumma yaqumu fa yukabbiru arba'an thumma yaqra'u thumma yarka'u. Diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib dari ayah beliau, Shu'aib dari kakek beliau Abi Shu'aib radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ya Nabi membaca takbir ya Nabi fil fitr, pada Idul Fitri al-ula rakaat pertama 7, kemudian Nabi baca Al-Fatihah, kemudian Nabi takbir, dan Nabi ruku, kemudian Nabi berdiri. Nah, ada yang dibuang di sana. Takbir, ruku, kemudian sujud dan seterusnya. Summa yakum, kemudian Nabi berdiri ke rakaat kedua, lalu Nabi baca takbir 4. Nah, 4 ini ikut riwayat, 5-nya dan takbir qiyam. Kemudian Nabi membaca, kemudian Nabi ruku. Hadis ini tidak diamalkan karena bertentangan dengan banyak riwayat. Begitu cara mengambil hukum yang diajarkan oleh para ulama. Apabila ada satu hadis bertentangan dengan beberapa hadis, maka diambil yang banyak. Nah, sama halnya tasawuf dengan mengangkat jari, riwayatnya 11, sementara tasawuf menggerakkan jari, riwayatnya 1. Ambil yang banyak, tinggalkan yang 1, karena tidak bisa menjamak. Nah, jam'ul bainad dalilain. Hadis Wabi qala hadatsana Muhammad bin Ala bin Al-Ala wa ibnu Abi Ziyad al-ma'na qarib qala hadatsana Zaid yakni ibnu Hubab an Abdurrahman bin Saubani an abihi an Mahqulin qala akhbarani Abu Aisyah jalisun li Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Said ibn al-Ais sa'ala Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari wa Sayyidina Huzaifah bin Yaman kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fil adha wal witri faqala wal fitri faqala Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu kana yukabbiru arba'an takbirahu alal janaizi faqala Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu sadaqa faqala Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu kadzalika kuntu ukabbiru fil basrati haitsu kuntum alaihim faqala Abu Aisyah wa ana hadirun Sa'id ibn al-As Sayyidina Sa'id bin As. Ini hadisnya dhaif sehingga tidak diamalkan dalam mazhab. Kenapa dhaif? Karena ada perawi atau rijal hadisnya Abu Aisyah itu majhul halnya, tidak diketahui keadaannya. Yang kedua Abdurrahman bin Thabit bin Thauban, ulama rijalul hadis ikhtilaf tentang keadilannya, tentang dobitnya. Kata Hafiz dalam kitab Taghrib, dia sadiq tapi yukhti, dia orang jujur tapi sering salah. Nah, jujur sering salah berarti ingatannya lemah. Waqad taghayyara bi akhirih,
beliau berubah kondisinya di akhir usianya, namanya ikhtilaf. Nah, bahwa mukhtalif fi akhir umuri, itu menyebabkan hadis dhaif. Bagaimana hadisnya? Diriwayatkan dari Abu Aisyah. Abu Aisyah ini adalah jalis santri Sayyidina Abi Hurairah. Sesungguhnya Sa'id ibn al-As itu pernah bertanya kepada Sayyidina Abu Musa Asy'ari, Sayyidina Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Pertanyaannya, kaifa kana Rasulullah, bagaimana adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam melantunkan takbir, membaca takbir di salat Idul Adha dan Fitir? Qala Abu Musa, ada ya Nabi membaca takbir 4 kali. Nah, enggak tahu tu rakaat pertama atau kedua atau kedua rakaatnya. Seperti takbirnya Nabi atau salat jenazah. Berkata Sayyidina Huzaifah, sadaq, betul. Berkata Sayyidina Abu Musa Asy'ari, kadalik, seperti itulah kuntu ukabbiru, adalah aku memimpin solat. Artinya aku membaca takbir dalam solat di Basrah, karena beliau adalah gubernur Basrah, Sayyidina Abu Musa Asy'ari. Haitsu kuntu alaihim, ketika aku memimpin mereka. Berkata Abu Aisyah, wa ana hadir, aku menghadiri, aku melihat Sayyidina Sa'id bin As ketika bertanya kepada sahabat tersebut. Jadi Sa'id bin As orangnya enggak ada masalah. Kemudian sahabat Nabi yang ketiga-tiga itu udul. Hanya saja ini Abu Aisyah ini yang membicarakan percakapan Sa'id bin As, pertanyaan kepada Abu Musa Asy'ari kepada Sayyidina Huzaifah bin al-Yaman, itu yang dipermasalahkan. Kenapa? Karena orangnya sering keliru. Nah, kadang-kadang minta titip timun, dibeli dia pepaya. Nah, minta beli pepaya, dibelikan jeruk. Bingung saya tadi, dia selupa apa ya, saya belikan jeruk. Bukan jeruk, saya nggak boleh makan asam, pepaya. Saya maaf lah, saya lupa. Nah, itu yukti namanya. Orang seduk jujur, nggak ada masalah. Cuman dia lupa. Nah, jadi hadisnya jadi dhaif. Nah, syukur alhamdulillah, hadis itu hanya sampai kepada para imam saja. Jadi kita yang membaca hadis pada hari ini tidak memberi pengaruh kepada hadis, karena sanadnya hanya kepada sampai Imam Abu Dawud dan kitabnya sudah dibukukan. Kalau lewat kita, nah, maka hadis jadi dhaif semua kalau sampai sanadnya bersambung dengan kita. Babu ma yuqra'u fil adha wal fitir, bab apa yang dibaca, artinya surat apa yang dibaca ketika salat Idul Adha dan salat Idul Fitri. Wabihi qala hadatsana Al-Qanabi an Malik an Damrah bin Said Al-Mazini an Sayyidina Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Abu Waqi' Al-Laitsi radhiyallahu anhu madza kana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitri. Qala kana yaqra'u fihi ma bismillahirrahmanirrahim qaf wal qur'anil majid wa iqra wa iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Diriwayatkan daripada panjang kali namanya, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu bertanya, ya Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Abu Waqid Al-Laitsi. Pertanyaannya, maza kana yaqra'u bihi, apakah sesuatu? Mada boleh, mada boleh juga. Apakah sesuatu yang membaca dengannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat Adha dan Fitir? Qala, berkata ya Sayyidina Abu Waqid Al-Laitsi,
Kana yaqra'u, ada ya Nabi dulu, kana ala istimrar, membaca ya Nabi pada keduanya, Qaf wal Qur'anil Majid. Irfan, Qaf itu mana Pak? Waqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Jadi pertama surah Qaf, yang kedua surah Al-Qiyamah. Al-Qamar. Babul julusi lil khutbah, bab duduk untuk khutbah. Hadis wa bi qala hadatsana Muhammad bin Sabbah Al-Bazzar qala hadatsana Al-Fadlu bin Musa Al-Banani qala hadatsana bin Juraid an Atha an Abdullah bin Sa'ib an Sayyidina Abdullah bin Sa'ib qala syahidatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Ida falamma qada as-salatu qala inna naktubu faman ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis faman ahabba an yadhhaba falyadhhab qala Abu Dawud hada mursalun an Atha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis untuk amanah ilmiah kita baca dalam majelis. Tapi untuk porsi dakwah tidak layak dan belum patut untuk disampaikan. Nah, kalau sekiranya hadis ini kita sampaikan dalam majelis misalnya, ini untuk keadaan masyarakat saat sekarang ini tidak tepat, seperti diungkapkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau hari ini saya sampaikan semua yang saya dengar dari Nabi, berpisah kepala saya di badan. Nah, akan dipisahkan kepala saya di badan. Tapi ketika di akhir hayat beliau sampaikan semuanya itu, karena amanah daripada ilmu yang harus disampaikan. Hadisnya dari Sayyidina Abdullah bin Sa'ib qala syahidtu, aku menyaksikan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam akan salat Id. Falamma qada shalah, maka tatkala menyelesaikan ya Nabi akan salat, qala, berkata ya Nabi, inna naktubu, sesungguhnya kami akan menyampaikan khutbah. Faman ahabba ayajlis lil khutbah falyajlis, maka siapa saja yang ingin untuk duduk mendengarkan khutbah, maka silakan duduk. Wa man ahabba ayyadhhab falyadhhab, siapa yang ingin untuk pergi, silakan pergi. Nah, antum sampaikan yang sebelum khutbah. Kata orang-orang, saya ingin pergi. Nah, tinggallah pengurus-pengurusnya saja. Nah, maka tidak tepat. Dan di antara yang hadir dalam khutbah tersebut, itu yang orang hanya sholat 2 kali dalam 1 tahun. Dia nggak pernah sholat Jumat. Nah, kalaulah momen itu tidak kita manfaatkan untuk menyentuh hati nuraninya, kapan Pak? Nah, kita akan ambil kesempatan. Setiap kali diajak dia ke rumah, ada aja masalah. Datang orang jualan, dia tutup pintu. Datang orang jualan, bilang dia sakit. Nah, sekarang dia sudah ada di masjid nih, dengan semangat baju barunya. Lalu kita tidak manfaatkan, kapan mau kita manfaatkan? Oleh sebab itu hadis ini jangan disampaikan dulu. Nah, nanti saja kalau sudah tepat waktunya. Babul khuruji ilal id fi tariqin wa yarji'u fi tariqin. Bab keluar untuk salat id dalam satu jalan, kembali di jalan lain. Pergi satu jalan, balik jalan yang lain. Jalan pergi lebih jauh pada jalan pulang. Hadis يقول حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam akhadha, itu mengambil ya Nabi pada salat Id, pada hari Id, pada satu jalan atau mau pergi. Summa raja'a, kemudian pulang ya Nabi pada jalan yang lain.
Kemudian pernah di satu tempat di Payakumbuh, besok saya diminta khutbah Id. Kemudian sebelum khutbah Id, pengurus minta memberikan tausiah subuh masalah. Sebetulnya bukan minta tausiah subuh, mau mencek cocok nggak jadi khatib. Itu sebetulnya minta subuh karena nanti akan dicadangkan jadi khatib. Ya, kita bahaslah masalah ada adab salat Id. Jadi saya lihat ada satu orang atau dengan keluarganya, dia pergi salat itu jalan dan balik jalan. Sehingga saya terpikir di akhir zaman ini masih ada, alhamdulillah, orang yang dengarkan hadis langsung amalkan. Karena sunnahnya kan jalan. Jadi dia aja yang jalan sendiri. Mungkin karena rumahnya mungkin nggak terlalu jauh. Saya jauh dari tempat sholatnya, sehingga terpaksa pakai kendaraan. Dia tuh bapak tuh jalan. Oh, ini bapak yang subuh kemarin hadir. Langsung diamalkan. Nah, tahulah kalau pulangnya dia cari jalan lain lagi. Nah, jadi jangan dipedulikan. Mungkin karena akhir zaman mungkin orang tidak peduli dengan hadis Nabi. Sampaikan saja. Mungkin ada satu dua yang masih mau mengamalkannya. Babun idza lam yakhrujul imamu lil id min yaumihi yakhruju min al-ghad. Apabila tidak keluar oleh imam, apabila tidak keluar oleh imam untuk salat id min yaumihi, darinya hari id, keluar ia imam min al-ghad, besok pagi. Mungkin karena faktor lambat informasi sehingga tidak terlaksana salat id di satu tempat, terlewatkan waktunya, terlambat informasinya, maka salat id sunnah diqodho besok harinya. Hari kedua sama prosesnya dengan hari pertama. Hadis قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. Diriwayatkan daripada Abi Umar bin Anas, dari Ummah lahu, dari bibi baginya, daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rakban, sesungguhnya rombongan pengendara, jauh, maka datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashhaduna, sesungguhnya mereka, annahum yashhaduna, mereka memberikan kesaksian, sesungguhnya mereka ra'awul hilala bil ams. Ra'awul hilala, mereka melihat hilal. Kapan mereka memberikan kesaksian? Bi muta'alanya kepada yashhadun, bukan kepada ra'awul hilal. Kalau kepada ra'awul hilal, itu bukan bulan yang dilihat berarti. Nah, matahari mau tenggelam, mereka melihat hilal di sore hari. Undang apa yang ada di sore hari? Mereka memberikan kesaksian di sore hari. Jadi karena mereka dalam perjalanan menuju kota Madinah, sementara masyarakat kota Madinah dengan Nabi tidak melihat hilal. Jadi rombongan dalam perjalanannya, mungkin dia belum sampainya di Madinah tuh siang atau sore, mereka dalam perjalanannya melihat hilal. Waktu menginap dalam perjalanan menuju kota Madinah, mereka melihat hilal. Waktu maghrib sampai di Madinah, mereka memberikan kesaksian mereka sudah melihat hilal, tapi kesaksian disampaikan sore. Artinya waktu sholatnya sudah habis. Apa yang Nabi lakukan? Fa'amarhum ayyuftiru, Nabi perintahkan mereka untuk berbuka sore hari itu. Nah, sekarang bukan 30 Ramadan. Sekarang adalah 1 Syawal kata Nabi.
saudara kita sudah mulai hilal dan perjalanan melanjutkan puasanya. Wa idza asbahu, apabila mereka berada di pagi hari besoknya, ayyadu, mereka memerintahkan, Nabi memerintahkan mereka untuk berangkat ke tempat solat mereka. Artinya solat Id sunnah di qada, tinggal sendiri qada sendiri, tinggal satu kampung di qada satu kampung. Hadis قال حدثنا حمزة بن نصير قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال أخبرني أنس ابن أبي يحيى قال أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي قال أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري قال كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن بطحا حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. Diriwayatkan daripada Sayyidina Bakar bin Mubashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, kuntu, adalah aku dulu, aku berangkat di pagi hari bersama sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ke tempat musalla, ke tempat salat, Yaumal Fitr wa Yaumal Adha, pada hari Idul Fitri dan Adha. Panasluku, lalu kami menempuh Batna Bathan, nama lokasi Batna Bathan, sehingga kami mendatangi tempat solat. Lalu kami solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pulang dari Batni Bathan ke rumah-rumah kami. Nah, Batni Bathan itu nama sebuah lembah di kota Madinah. Bathaniyun itu dinisbahkan kepada lembah tersebut. Ada orang-orang Bathani, berarti dia tinggalnya di lembah Bathan. Hadis ini berkaitan dengan judul yang mana? Ada judul yang di atas, Urud ilal id fi tariqin wa yajum fi tariqin akhar. Ini rukhsahnya. Nah, rukhsahnya atau pengecualiannya. Babus salati ba'da salatil id, salat setelah salat id. Artinya ada enggak ba'diyah id? Bukan berarti asal salat, salat yang dinisbahkan kepada id. Kalau sekiranya kita selesai salat id mau duha, itu bukan ba'diyah id, bukan berarti dilarang duha setelah salat id. Yang dimasukkan salat ba'da salat id artinya ba'diyah id. Hadis قال حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر وصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما ثم أتى النساء ومعه بلال فمرهن بصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kharaja, telah keluar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri, fasalla rakaatain, lalu salat ya Nabi 2 rakaat, lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma, tidak salat ya Nabi sebelum keduanya 2 rakaat id dan tidak juga setelah keduanya 2 rakaat. Artinya tidak ada qabliyah id dan ba'diyah id. Kemudian datang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wanita-wanita, bersamanya Nabi ada Sayyidina Bilal bin Rabah, fa amarahunna, lalu memerintahkan ia Nabi akan mereka para wanita dengan bersedekah. Maka jadilah wanita tulqi, itu melemparkan ia wanita akan kalungnya, khursaha, khursat yang halaqas saghira, kalung kecil. Kemudian sakhabaha, sin muhammalah, kha mujama, itu adalah benang atau rantai yang tersusun, benang yang disusun padanya kharazat, atau juga bisa diartikan kalung. Nah,
kalung yang pakai benang kat tasbih. Nah, itu kalung. Jadi ada benangnya, ada mutiara-mutiara yang disusun. Ini namanya kalung sikhab. Kalau khars itu mungkin kalung rantai. Sama-sama kalung, cuman bentuknya berbeda. Kalau sikhab itu kalung berbentuk tasbih, dia disatukan dengan benang. Nah, kalau isinya tasbih yang murahan, kan ada yang isinya mutiara yang disusun. Ya Karim. Nah, ini hadis berbicara tentang qabliyah ba'diyah, bukan berarti setelah salat Id kita tidak boleh salat duha, bukan berarti kalau salat Idnya di masjid kita tidak boleh tahiyatul masjid. Babu yusalli bin nas al-Id fil masjid idza kana yaumu matar. Bab salat ia seseorang dengan manusia, artinya salat ia imam dengan masyarakat akan salat Id di masjid apabila adalah hari hujan. Hadis. وبين قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا الوليد وحدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا رجل من القرويين وسمه الرابع في حديثه عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. Telah mendengarkan oleh Isa bin Abdullah bin Abi Farwa akan Aba Yahya Ubaidallah At-Taimi menyampaikan hadis dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya domir sya'an asabahum telah menimpa akan mereka para sahabat oleh hujan pada hari Id, maka salat dengan mereka sahabat oleh Nabi SAW akan salat Id di masjid. Kalau kita ambil mafhum daripada hadis ini dan hadis sebelumnya tentang mushola Id, Nabi sholatnya di lapangan, kemudian ketika hari hujan alternatifnya adalah masjid. Itu bukan hukum secara mutlak. Apa maksudnya bukan hukum secara mutlak? Kita mengambil daripada kejadian yang ada di zaman Nabi, bahasanya Masjid Nabawi itu tidak bisa menampung seluruh masyarakat, karena yang diminta untuk hadir adalah laki-laki, wanita, yang gadis, yang berhaid, yang tidak berhaid, semuanya hadir. Sementara kapasitas Masjid Nabawi hanya untuk kaum laki-laki saja, sehingga Nabi memilih lapangan. Nah, kalau demikian dasar hukumnya, maka kalau sekiranya masjidnya mencukupi untuk semuanya dan lapangannya justru tidak cukup, maka masjid lebih baik. Nah, tapi apabila kedua-duanya sama-sama mencukupi, maka lapangan lebih baik, karena lebih jelas mengikuti sunnahnya, itu di lapangan. Jangan sampai dipaksakan solat di lapangan sementara lapangannya tidak cukup, fasilitasnya tidak ada, sementara masjidnya luas, bisa menampung dengan fasilitas yang cukup. Kita akan pilih di masjid. Nah, babu juma'u abwabis salatil istisqa wa tafri'iha. Bab gabungan. Ada tiga. Bab gabungan beberapa bab salat istisqa dan rincian-rinciannya. Hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد بن تيميم عن عمه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس ليستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة. Diriwayatkan daripada Abbad ibni Tamim dari paman beliau radhiyallahu an,
Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kharaja, keluar ya Nabi dengan para sahabat, liyastasqiya, supaya bahwa minta hujan ya Nabi, artinya salat istisqa. Wa shalla bihim, lalu salat ya Nabi mengimami mereka 2 rakaat. Jahara bil qiraati fihima, menjaharkan ya Nabi dengan bacaan pada keduanya 2 rakaat. Wa hawwala rida'ah, dan memalingkan ya Nabi akan selendangnya. Wa rafa'a yadayhi, mengangkat ya Nabi akan 2 tangannya. Fada, maka berdoa ya Nabi. Wastasqa, dan minta turun hujan ya Nabi. Wastaqbala al-qiblah, dan menghadap ya Nabi ke kiblat. Ini tafrid, beberapa rincian hukum dalam salat istisqa. 1, salat istisqa itu 2 rakaat. 2, bacanya jahar. 3, ada proses tahwil rida. 4, doanya ngangkat tangan, bukan isyarat dengan telunjuk. 5, doanya menghadap kiblat, bukan menghadap makmum, tapi menghadap kiblat. Cuman ada khilafiyah di kalangan ulama, apakah tahwil rida lebih awal pada doa? Karena di sini tidak mengatakan tertib, hanya mutlak jamak. Ada mengatakan tahwil rida setelah doa, ada mengatakan memutar rida itu sebelum berdoa. Nah, dengan ngambil sudut bagian bawah, kemudian sudut juga bagian bawah. Nah, bukan masker. Jadi yang ini tadi ke bawah, sudah ke atas. Yang ini tadi di kiri, jadi ke kanan. Coba Safir bisa. Enggak bisa, harus nggak ada masalah, boleh tetap makan. Nah, tahwilur rida. Jadi ada 5 kesunahan atau 5 hukum yang bisa diambil dari hadis tersebut. Jadi Imam Abu Daud tidak merincikannya. Nah, Imam Abu Daud tidak merincikannya karena terlalu banyaknya hukum yang bisa diambil dalam satu hadis. Kalaulah dirincikan, babul jahri bil qiraati fil istisqa, babul tahwilur rida, babul raf'ul yadain, babul doa istiqbal kiblah. 4 dengan judulnya, hadisnya sama. Nanti yang baca, hadis sama kok diulang-ulang. Nah, beliau kasih judul Jumma Abwabis Salat Istisqa wa Tafri'iha. Hadis من قال حدثنا ابن الصرح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد بن تيمم المازيني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل. قال سليمان ابن داود واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين ثم قال ابن أبي ذئب وقرأ فيهما زاد ابن سعر يريد الجهر. Diriwayatkan daripada Abbad Ibnu Tamim Al-Mazini, beliau pernah mendengar pamannya sendiri. Wakana, dan ada ia sang paman itu salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, berkata ia paman, telah keluar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaman, pada suatu hari, yastasqi, minta hujan ya Rasul, salat istisqa ya Nabi. Maka memalingkan
bermalingkan ia Nabi kepada manusia akan punggungnya. Ini penjelasan pada hadis sebelumnya biar jelas. Wastaqbal kiblat, Nabi menghadap kiblat. Di sini Nabi palingkan kepada manusia punggungnya, yad'ullah azza wajalla. Nabi berdoa kepada Allah azza wajalla. Berkata Sulaiman bin Daud, wastaqbal kiblat. Nabi menghadap kiblat dan memalingkan ia Nabi akan ridaknya. Kemudian salat ia Nabi 2 rakaat. Wa qara'a fihima, membaca ya Nabi pada keduanya 2 rakaat. Di sini ada penambahan hukum, yaitu salatnya setelah khutbah. Berarti berpaling menghadap kiblat itu ada di pertengahan bagian akhir khutbah kedua. Hadis. قال حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في كتاب عمرو بن الحارث يعني الحمصي عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده لم يذكر الصلاة قال وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله عز وجل. Dari Muhammad bin Muslim dengan ini hadis yang sanadnya lam yazkiris salat, beliau tidak menyebutkan tentang salat. Beliau katakan wa hawala rida'a, memalingkan ya Nabi akan ridaknya. Bagaimana maksud memalingkan? Faja'ala, maka menjadikan ya Nabi itofaul aiman, sudutnya ridak yang kanan atas pundaknya Nabi yang kiri. Ridak yang tadinya di kanan pindah ke kiri. Wa ja'ala itofaul aisar, dan menjadikan ridaknya yang ujungnya ridak yang kiri atas pundaknya yang kanan. Kemudian berdoa ya Nabi kepada Allah azza wajalla. Nah, lewat hadis nomor 3 ini jelas, berarti tahwilur rida itu sebelum berdoa. Hadis وبين قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن عمار بن غزية عن عبد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفارها فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Zaid yang bermimpi azan, istisqa, melakukan salat istisqa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi, di atasnya Nabi khamisatu, ada rida. Lahu, miliknya Nabi, saudau, yang berwarna hitam. Farada, maka menginginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyakhudha bi asfaliha, bahwa memposisikan, bahwa memegang ia Nabi dengan bawahnya rida. Nah, memegang di bawahnya. Akhadha bi asfaliha fayaj'alu a'laha, lalu Nabi memposisikannya yang bawah ke atasnya. Falamma saqulat, maka tatkala berat ia, artinya enggak bisa dilakukan karena ridanya pendek segi 4. Qalabaha ala atikihi, membalik ya Nabi di atas selendangnya. Nah, ini tadi ketika enggak bisa karena pendek sekali, enggak bisa diangkat gitu, berat nih, berat itu artinya enggak bisa, maka Nabi putar gitu saja. Nah, ini solusi kedua, tidak pendek badan besar sehingga waktu ditarik itu enggak bisa, sakulat. Akhirnya Nabi qalabaha ala atikiha, Nabi putar saja di atas pundaknya. Hadis Ibnu qala hadatsana an-Nufail wa Uthman ibn Abi Syaibah nahwahu qala hadatsana Hatim ibn Ismail qala hadatsana Hisham ibn Asaq ibn Abdullah ibn Kinanah qala akhbarani abi qala arsalani al-Walid ibn Utsbah qala Uthman ibn Uqbah wa kana amir al-Madinah ila ibni Abbasin as'aluhu an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil istisqa'i
فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى. زاد عثمان فرقى على المنبر ثم اتفقا ولم يخطب خطبكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء وتضرع وتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. قال أبو داود والإخبار للنفيلي والصواب ابن عقبة. Diriwayatkan daripada Hisam bin Ishaq bin Abdullah bin Kinana, akhbarani abi, telah meriwayatkan hadis kepadaku oleh bapakku Abdullah ibni Kinana. Apa kata bapakku? Arsalani Walid bin Utsbah, aku telah dikirim oleh Walid bin Utsbah. Qala Utsman Uqbah, Utsman ibnu Uqbah. Ada mengatakan Walid ibnu Utsbah. Qala Utsman ibnu Uqbah, dia adalah sebagai Amir Madinah, dikirim menemui Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Untuk apa saya dikirim? As'alu, aku bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam istisqa. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutabaddilan, keadaan memakai pakaian yang lusuh atau pakaian yang biasa harian. Mutabaddilan, memakai pakaian lusuh. Mutawadian, hakadan tawadu. Mutadarian, hakadan berharap sangat. Hatta atal musalla, sehingga datang ya Nabi ke tempat solat. Zada Utsman faraqa alal mimbar, naiklah Nabi ke mimbar. Kemudian sepakat kedua-duanya. Walam yakhutub, dan Nabi tidak khutbah seperti khutbah kalian hari ini. Enggak panjang-panjang khutbah salat istisqa-nya. Walakin lam yazal fid du'a wa tadarru wa takbir, dan tetapi senantiasa ya Nabi dalam doa, dalam merengek meminta dengan sungguh-sungguh dan melantunkan takbir. Kemudian solat ya Nabi 2 rakaat sebagaimana solat pada solat Id, yaitu rakaat pertama dengan 7 kali takbir, rakaat kedua dengan 5 kali takbir. Rakaat pertama surah Qaf, rakaat kedua dengan surah Al-Qamar, atau rakaat pertama dengan Sabihis, cuma enggak jumpa hadisnya di sini. Rakaat kedua dengan Hal Ataka Haditsul Wasyiyah. Perbedaannya dengan salat Id hanya pada khutbahnya saja. Khutbah salat Id dengan takbir, khutbah salat istisqa dengan istighfar. Nah, cukup. Dah habis kitab saya. Tantuk sebanyak. Nah, hari ini data tibian. Ada pertanyaan sebelum lanjutkan? Apa? Nah, najis-najis yang dari lapangan. Kalau kita tidak tahu, tidak ada masalah. Yang kedua, proses sholat di lapangan kan ada terpal, ada sejadah, jadi nggak ada masalah dengan najis. Kecuali kalau memang nampak ain najisnya. Tapi kalau nggak nampak ain najisnya, maka kita tidak tidak perlu memberat-beratkan diri untuk mengatakan ini bernajis. Nah, anggap saja suci. Irfan. Kita khatamkan